Kultivator atribut ganda. Ketika semua orang melihat pemuda berpakaian punk camping itu menggunakan serangan atribut logamnya lagi, semua orang gempar. Semua orang sangat jelas tentang betapa mengerikannya para pembudidaya atribut ganda. Setiap orang yang berani berkultivasi dengan atribut ganda adalah orang gila atau jenius yang tiada taranya. Namun, pemuda transenden tingkat 9 yang memiliki atribut ganda di depan mereka ini jelas bukan orang gila, tetapi seorang jenius yang tiada taranya. Bersifat ganda, dan dia bahkan telah berkultivasi ke level 9 transenden. Kekuatannya pasti cukup untuk naik gulungan ajaib. Ini benar-benar di luar ekspektasi semua orang. Atribut ganda, siapa sangka akan muncul seorang jenius dengan atribut ganda. Tidak heran dia bisa melawan setengah langkah interpretasi kosong, dia benar-benar memiliki kemampuan untuk bertarung melawan lawan dari level yang lebih tinggi. Semua orang gempar. Mata mereka terbuka lebar saat mereka menatap kaget pada pria muda dengan pakaian punk camping yang bertarung melawan 3 transenden level 9 dan ahli interpretasi kekosongan setengah langkah. Pada saat ini, pakaiannya yang punk camping membuatnya terlihat lebih tinggi. Hanya monster yang berlatih keras yang bisa mengolah atribut gandanya ke level seperti itu. Apa yang terjadi di kuburan demi human ini? Sebulan yang lalu, seorang jenius tak tertandingi yang tampaknya memiliki atribut ganda langsung menghancurkan bintang pedang surgawi, dan sekarang yang lain telah muncul. Astaga, bukankah ini membiarkan orang hidup? Seorang pemuda menghela nafas, menatap pemuda berpakaian lusuh itu dengan rasa iri dan hormat. Dia bertarung melawan 4 ahli dari klan Meng, dan sama sekali tidak dirugikan. Dia sangat kuat, seperti yang diharapkan dari seorang jenius tiada taraf dengan atribut ganda. Seorang lelaki tua di samping menatap pertempuran di arena dan menghela nafas. Saat pembudidaya atribut ganda muncul, seluruh arena terkejut. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak, dia harus mati, dia harus mati. Ketika Meng Xiaoqin melihat pakaian punk camping pemuda itu tiba-tiba meledak dengan kultivasi atribut ganda, ekspresinya menjadi sangat jelek. Matanya mengungkapkan rasa iri yang gila saat dia meraung dengan suara rendah. Seorang jenius tak tertandingi yang dikaitkan ganda yang bahkan telah berkultivasi ke level transenden 9. Di masa depan, dia memiliki peluang yang sangat tinggi untuk menjadi ahli tak tertandingi yang dapat mengguncang seluruh wilayah. Untuk menjadi musuh dengan orang seperti itu, dia harus melenyapkannya sepenuhnya. Kalau tidak, akan ada masalah tanpa akhir di masa depan. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini mungkin? Zhou Yanmei, yang berada di samping, juga memiliki wajah yang penuh keterkejutan, menatap pemuda di medan perang dengan tak percaya. Matanya tiba-tiba menunjukkan ekspresi penyesalan. Jika dia bisa mengejar kejeniusan yang tak tertandingi, bahkan klan Zhou pasti akan mendukungnya dengan sekuat tenaga. Pakai pedang emas. Tiba-tiba, di medan pertempuran, setelah teriakan sedingin es, terdengar suara yang menyedihkan. Semua orang sedikit terkejut. 3 transenden level 9 jatuh ke tanah dan kehilangan kekuatan hidup mereka. Pakar interpretasi setengah langkah batal terluka parah. Bagaimana ini mungkin? Meng Xiaoqin berteriak kaget. Tubuhnya gemetar dan dia buru-buru mengeluarkan pelat batu komunikasinya. Apakah ini teror dari ahli elemen ganda? Kalimat ini muncul di benak semua orang di sekitar. Dia benar-benar menguasai serangan gabungan dari 2 jenis prinsip pedang air emas. Bakatnya benar-benar luar biasa. Wang Xian, yang berpikir bahwa dia akan membutuhkan 5 hingga 6 menit lagi untuk menyelesaikan pertempuran, tercengang saat melihat pedang yang menembus emas. Dia telah menguasai 2 jenis prinsip pedang air emas dalam sebulan. Bakatnya benar-benar menakutkan. Kamu, ahli interpretasi kekosongan setengah langkah dari klan Meng memiliki wajah yang sangat pucat. Dia memiliki luka pedang besar di perutnya. Ketika dia melihat pemuda berpakaian punk camping itu menatapnya dengan niat membunuh, ekspresinya berubah drastis, dan dia mundur. Mereka yang membunuh akan dibunuh. Mata pemuda berpakaian punk camping itu tidak menunjukkan emosi apapun. Dia mengangkat pedang besar di tangannya dan menebas langsung ke arahnya. Dalam waktu kurang dari 20 langkah, ahli interpretasi setengah langkah dari klan Meng meninggal. Dia menoleh dan menatap Meng Xiaoqin. Apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang ingin kamu lakukan? Aku memberitahumu, jangan bertindak sembarangan. Meng Xiaoqin melihat pemuda berpakaian punk camping itu menatapnya. Wajahnya berubah drastis dan dia mundur. Dia tidak lagi memiliki kesombongan dari sebelumnya. Dia tidak lagi sombong menjadi tukang daging dan menjadi ikan. Wajahnya dipenuhi keringat dingin saat matanya berkedip. Ekspresi Zhou Yanmei sangat jelek saat melihat adegan ini.
Dia menatap pemuda pangkemping itu dan ragu sejenak sebelum berkata, kamu harus berhenti. Klan Meng sangat kuat. Bes. Pria muda yang pangkemping itu menoleh dan menatap Zhou Yanmei. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Ekspresi Zhou Yanmei berubah drastis sementara ekspresi wanita tua itu juga sedikit berubah. Kalian semua pantas mati. Pria muda dengan pakaian lusuh itu berkata dengan dingin. Ini adalah pembalikan total dari situasi barusan. Semua orang berpikir bahwa klan Meng akan memusnahkan pemuda itu. Siapa sangka, siapa sangka. Haha, sekarang Meng Shaoqin dan Zhou Yanmei sudah selesai. Ketika orang banyak melihat adegan ini, mereka tidak bisa tidak mengejek. Beberapa saat yang lalu, mereka ingin membunuh orang lain dan merebut harta mereka. Sekarang, mereka telah menjadi daging ikan. Kamu memiliki temperamen yang baik. Jika Anda terus berkembang, Anda bisa menjadi pembangkit tenaga listrik. Wang Xian menatap pemuda dengan pakaian pangkemping itu. Sedikit kepuasan muncul di wajahnya. Tidak sia-sia baginya untuk memberinya pedang besar itu. Itu tidak mengecewakannya. Hah. Tiba-tiba, dia menoleh dan melihat ke langit di sebelah kiri. Siapa yang berani membunuh anggota klan Meng? Mereka pantas mati 10.000 kematian. Pada saat ini, suara yang dalam terdengar dari langit. Itu sangat keras hingga menutupi area seluas 5 hingga 6 km di sekitar rumah pedang. Mendengar ini, semua orang sedikit terkejut. Itu anggota klan Meng. Ya Tuhan, mengapa ada begitu banyak orang dari klan Meng? Mengapa mereka bergegas ke sini begitu cepat? Dua ahli interpretasi kosong. Ya Tuhan, klan Meng hanya memiliki total 6 ahli interpretasi kosong, dan 2 di antaranya ada di sini. Bagaimana bisa ada begitu banyak orang? 2 ahli alam kekosongan yang berwawasan luas, dan lebih dari separuh elit klan Meng ada di sini. Setidaknya ada 5 atau 6 ahli alam kekosongan setengah berwawasan. Wajah semua orang di depan rumah pedang berubah drastis. Mereka menatap kaget pada sekitar 200 orang yang terbang ke arah mereka di langit. Benar, ada lebih dari 200 orang, dan semuanya adalah elit klan Meng. Jelas, klan Meng pasti memiliki sesuatu yang penting untuk membawa begitu banyak klan ke kuburan Ladyboy. Favorit Peerless Heaven 2 elemen itu akan mati. Keberuntungannya benar-benar tidak baik. Orang-orang klan Meng sebenarnya ada di dekat sini. Ekspresi beberapa orang sedikit berubah saat mereka menghela nafas atas nama pemuda dengan pakaian pangkemping. Haha, kita semua pantas mati. Saya pikir Anda layak mati. Tidak ada yang bisa menyelamatkan nyawa guk-gukmu hari ini. Meng Shaoqin buru-buru menoleh. Ketika dia melihat klannya tiba, wajahnya menunjukkan kedengkian yang bersemangat. Dia membusungkan dadanya dan menatap pemuda berpakaian lusuh itu saat dia meraung. Ai, kaulah yang mencari kematian. Anda tidak bisa menyalahkan orang lain. Zhou Yanmei melihat klan Meng tiba dan juga menghela nafas lega. Tatapannya sedingin es saat dia berbicara dengannya. Ketika pemuda berpakaian lusuh itu melihat lebih dari 200 orang terbang di atas, ekspresinya berubah drastis. Tanpa ragu sedikit pun, dia langsung kabur ke kejauhan. So, Hong, tiba-tiba, pedang angin yang berukuran setidaknya 1000 meter disisipkan tepat di depan pemuda berpakaian pangkemping itu. Ini menyebabkan kepanikan muncul di matanya. Seorang bocah gunung membunuh anggota klan saya dan masih ingin melarikan diri. Dalam mimpimu, sesosok hijau melintas dan langsung berdiri di atas pedang angin berukuran 1000 meter yang dimasukkan ke dalam tanah, dengan angkuh menatap pemuda berpakaian pangkemping itu. Pria muda dengan pakaian pangkemping itu mengalami perubahan ekspresi yang drastis. Ada sedikit kepahitan di matanya. Kenapa kamu sangat tidak beruntung? 2 ahli di tingkat pertama dari alam tembus pandang. Ayo uji kekuatanku saat ini. Ketika Wang Xian melihat pemandangan ini, dia memikirkan pemuda berpakaian pangkemping yang telah berlutut di kuburan pedang selama lebih dari 1 jam. Dia menggelengkan kepalanya perlahan. Dikelilingi oleh 2 pakar alam tembus pandang dan lebih dari 200 pakar alam luar biasa, orang itu hampir 100% mati. Dia memandangi anak sial itu dengan ejekan. Anak yang tidak beruntung. Untungnya, Anda bertemu saya. Aku akan menyelamatkanmu untuk terakhir kalinya. Wang Xian memiliki kesan yang baik tentang pemuda berpakaian pangkemping itu. Saat itu, dia telah memberikan prinsip pedang air emas Leng Haochang kepadanya dan menyelamatkan hidupnya. Dia telah berlutut ke arah rumah pedang selama 1 jam penuh. Dia bisa merasakan sifat pemuda ini. Selain itu, dia telah berjanji kepada Leng Haochang untuk mencari penggantinya sehingga penerus ini dapat membawa prinsip pedang air emas ke tingkat yang lebih tinggi. Padahal Leng Haochang sudah mati. Setelah semua ini, Wang Xian memutuskan untuk bergerak.
Dengan sedikit gerakan telapak tangannya, sebuah pedang panjang muncul di tangannya. Itu adalah pedang panjang hitam. Pedang panjang itu sangat dalam. Pedang panjang ini adalah pedang panjang tanpa atribut. Di antara level yang sama, pedang panjang ini adalah yang paling tidak berharga. Namun, pedang panjang ini paling cocok untuk Wang Xian. Nama pedang itu bebas dari setan. Itu ditempa dari batu bebas setan. Itu adalah pedang panjang dari alam tembus pandang tingkat kedua yang diperoleh Wang Xian dari rumah pedang. Kamu ingin melarikan diri. Saya ingin melihat kemana Anda akan lari. Meng Shaoqin sangat senang saat melihat sesepuh klan menghalangi jalan keluar pemuda dengan pakaian pang camping. Dia berteriak dengan dingin. Shaoqin, apa yang terjadi? Pria parubaya yang berdiri di atas pedang angin menakutkan sepanjang 1000 meter itu melirik pemuda berpakaian pang camping itu dan bertanya. Tetua klan, orang ini membunuh anggota klan Meng kami. Bahkan interpretasi kosong setengah langkah dan transenden 3 peringkat 9 mati di tangannya. Senjata di tangannya adalah senjata tingkat interpretasi kosong, dan dia juga seorang kultivator transenden peringkat 9 yang dikaitkan dengan air emas. Tetua klan, kita tidak boleh membiarkannya kabur. Meng Shaoqin membungkuk kepada pria parubaya itu dan buru-buru berkata. Saat dia berbicara, lebih dari 200 orang klan Meng langsung mengelilinginya di tengah. Apa? Seorang kultivator 2 elemen telah mencapai transenden level 9. Kata-kata Meng Shaoqin menyebabkan bahkan sesepuh klan Meng mengungkapkan ekspresi terkejut. Matanya dipenuhi keterkejutan saat dia menatap pemuda dengan pakaian pang camping itu. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan seorang jenius yang mengerikan. Bakat ini pasti layak disebut terpilih. Tidak peduli seberapa besar bakatnya, tidak peduli seberapa luar biasanya kehebatannya, sebelum dia dewasa, dia akan mendekati kematian jika dia berani memprovokasi klan Meng kita. Suara dingin terdengar dari belakang. Seorang lelaki tua perlahan terbang, auranya terkunci pada pemuda pang camping di tengah. Dia berani membunuh anggota klan Meng kami. Tidak peduli seberapa jeniusnya dia akan mati. Itu benar, dia harus mati hari ini. Dia harus mati bagaimanapun caranya. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Pemuda klan Meng di sekitarnya memelototi pemuda pang camping itu dengan niat membunuh. Tidak peduli seberapa mengerikan bakatmu, betapa hebatnya kehebatanmu, atau seberapa luar biasa bakatmu, selama kamu tidak tumbuh, kamu akan tetap lemah. Mata Zhou Yanmei dingin saat dia menatapnya, bergumam pada dirinya sendiri. Semua orang di sekitar mereka menghela nafas saat melihat pemandangan ini. Jenius dan keajaiban tidak bisa disebut pembangkit tenaga listrik sebelum mereka tumbuh dewasa. Pemuda di tengah, yang pakaiannya pang camping, dipenuhi dengan kepahitan dan ketidakberdayaan. Perlahan, ekspresi tegas muncul di wajahnya. Dia mencengkeram pedang besar di tangannya dengan erat. Dia tidak berbicara dan tetap diam. Ini semacam resolusi. Biarkan aku secara pribadi membunuh favorit Peerless Heaven. Pria parubaya yang berdiri di atas 1000 meter Greatsword berkata perlahan. Greatsword di bawahnya menghilang, dan longsword hijau muncul di tangannya. Untuk bisa mati di bawah pedangku setelah membunuhmu dengan satu serangan juga merupakan suatu kehormatan untukmu. Dia menatap dengan tenang pada pemuda berpakaian lusuh itu. Hehe, bukankah terlalu berlebihan bagi klan untuk menggertak orang yang tidak beruntung? Saat sesepuh klan Meng hendak bergerak, sama seperti pakaiannya pang camping dan dia akan membela diri pada menit terakhir. Sebuah suara tiba-tiba bergema di seluruh area. Suara tiba-tiba itu menyebabkan semua orang sedikit terpana. Ekspresi keheranan muncul di wajah mereka. Bahkan 2 ahli di alam tembus pandang tingkat pertama juga tercengang. Saat ini, siapa yang berani mengucapkan kata-kata seperti itu? Selanjutnya, suaranya terdengar sangat muda. Apakah itu anak kecil yang tidak tahu apa yang baik untuknya? Namun, beberapa pemuda di samping Wang Xian menatapnya dengan kaget. Wang Xian memiliki senyum di wajahnya. Orang-orang di sekitarnya tidak bisa melihat senyumnya. Mereka hanya bisa melihat topeng hitam yang dia buat untuk menutupi wajahnya. Dia perlahan berjalan menuju pusat. Dia memegang pedang bebas iblis di tangannya dan mengalihkan pandangannya ke semua orang di klan Meng. Dari mana orang sembrono ini berasal? Seorang ahli interpretasi setengah langkah dari klan Meng memandang Wang Xian dengan dingin. Matanya berkedip dengan niat membunuh. Orang yang sembrono itu mungkin bukan aku. Wang Xian terus berbicara dengan acuh tak acuh. Dia terus berjalan maju dengan sikap riang. Ketika pemuda yang dikelilingi oleh gunung hijau di tengah mendengar suara Wang Xian, tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Dia melebarkan matanya dan menatap Wang Xian dengan ekspresi bersemangat.
Sosok ini perlahan tumpang tindih dengan bayangan di benaknya. Ini senior, ini. Dia bergumam dengan ekspresi bersemangat. Ketika Wang Xian mendengar suaranya yang lembut, dia mengalihkan pandangannya ke seluruh klan Meng. Aku akan melindungi hidupnya. Suaranya yang tenang dan tidak perlu dipertanyakan lagi memasuki telinga semua orang. Kamu pikir kamu siapa? Anda hanya bermain trik. Ketika Meng Shaoqin mendengar kata-kata Wang Xian, dia menatapnya dengan ekspresi malu. Semua orang di wajah klan Meng juga menjadi gelap perlahan saat mereka menatap Wang Xian yang mengenakan topeng. Siapa ini? Dia sebenarnya ingin melindungi pemuda itu. Dilihat dari suaranya, dia terdengar sangat muda. Jika dia ingin melindungi pemuda itu, dia harus memiliki kekuatan untuk menghadapi dua pusat kekuatan tahap interpretasi kekosongan tingkat pertama di klan Meng. Jelas, tidak mungkin dia memiliki suara semuda itu. Ketika kerumunan melihat Wang Xian berjalan dengan tenang, mereka berdiskusi dengan suara rendah dengan wajah heran. Aku pikir kamu ingin mati bersamanya. Penatua Parubaya dari klan Meng menarik pedang panjang hijau di tangannya dengan ringan dan mengeluarkan embusan angin. Dia menatap Wang Xian dengan dingin. Haha, ayo coba. Wang Xian memandang kerumunan klan Meng dan tertawa terbahak-bahak. Kalau begitu mari kita bunuh dia. Membunuh. Saat Wang Xian menyelesaikan kata terakhirnya, pedang bebas iblis di tangannya diayunkan langsung ke dua ahli dari alam tembus pandang tingkat pertama. Pedang air, pedang penusuk emas. Prinsip pedang air emas yang kuat langsung menyerang mereka. Kamu mencari kematian. Mata dari dua ahli klan Meng tingkat pertama dari alam tembus pandang mengungkapkan niat membunuh. Pedang panjang di tangan mereka terangkat untuk menghadapi serangan itu secara langsung. Saat mereka menyerang, serangan Wang Xian tidak berhenti. Hujan pedang sejati, True Sword Rain, serangan area of effect. Pedang bebas iblis di tangan Wang Xian menunjuk ke arah langit. Dalam sekejap, emas aneh dan awan biru berkumpul di langit. Dentang, dentang, dentang. Dalam awan aneh yang menutupi radius 2 km, hujan pedang ditembakkan langsung dan terkonsentrasi pada sekelompok orang dari klan Meng. Apa, dia benar-benar berani melawan begitu banyak orang kuat dari klan Meng? Serangannya sangat kuat. Mundur, ayo mundur cepat. Awan besar telah menutupi banyak orang di sekitarnya. Sementara mereka terkejut bahwa Wang Xian benar-benar berani melawan klan Meng, mereka juga takut dengan awan aneh di langit. Semua orang dengan cepat bersembunyi di kejauhan. Apa yang akan terjadi selanjutnya mungkin adalah pertempuran antara para ahli alam kekosongan yang berwawasan luas. Pedang di dalam air menembus pedang emas dan menyerang dua ahli bela diri dari klan Meng. Awan besar dan aneh di langit menutupi semua orang dari klan Meng. Hujan pedang menyerang ke bawah. Sekelompok orang di depan rumah pedang bersembunyi di segala arah ketakutan. Karena kamu ingin mati dengan anak ini, maka matilah. Ketika dua tetua klan Meng melihat bahwa Wang Xian berani menyerang mereka secara langsung, niat membunuh yang mengerikan muncul di mata mereka. Pedang panjang di tangan mereka menyerang pedang bawah air dan pedang penusuk emas. Apa? Saat mereka bertabrakan dengan pedang bawah air dan pedang penusuk emas, keterkejutan muncul di wajah mereka. Jiwa angin, mata yang buta, pedang panjang di tangan mereka bergetar, dan mereka mengayunkan pedang air dan pedang penusuk emas untuk menyerang lagi. Mereka berpikir bahwa mereka dapat mematahkan dua serangan ini dengan satu pedang, tetapi mereka tidak menyangka bahwa kedua serangan ini begitu kuat sehingga mereka terkejut. Mereka hampir sekuat kemampuan ilahi yang mereka gunakan. Hujan pedang di langit juga sangat kuat. Ketika mereka mengalahkan pedang di air dan pedang penusuk emas 5 atau 6 kali berturut-turut, hujan pedang yang padat di langit telah turun. Kekuatan hujan pedang datang ke langit, membuat mereka sedikit terkejut. Perisai angin, pedang tornado, keduanya segera bertemu hujan pedang di langit. Ah! Tiba-tiba, pada saat ini, jeritan datang dari sekitarnya. Apa? Ekspresi mereka berubah dan mereka dengan cepat melihat sekeliling. Pada saat ini, hujan pedang jatuh dari langit dalam radius 2 km dari mereka. Hujan pedang tidak hanya menembus tetesan air hujan, tetapi juga memiliki ketajaman atribut logam. Setetes air bisa menembus batu, tapi apa yang bisa ditembus oleh setetes air pedang logam? Ketika kedua atribut itu benar-benar menyatu, kekuatan yang meletus benar-benar di luar imajinasi semua orang. Kultivator atribut ganda mampu bertarung di atas level mereka karena mereka mengandalkan kekuatan kombinasi kedua atribut tersebut. Apa? Bagaimana ini mungkin? Ya Tuhan, apa ini? Setiap orang yang telah mundur dari area pertempuran melihat ke depan dengan keterkejutan di wajah mereka. Hujan pedang yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit dan langsung menyerang 200 lebih klan Meng. Di bawah hujan pedang yang lebat dan menakutkan,
prajurit di bawah peringkat 8 dari alam luar biasa langsung berubah menjadi jiwa yang mati di bawah hujan pedang. 80% orang klan Meng, hampir 200 orang, langsung jatuh di bawah serangan hujan pedang. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Hanya prajurit yang telah mencapai peringkat 8 dari alam luar biasa yang dapat menggunakan kemampuan ilahi mereka untuk bertahan dan nyaris tidak menahan hujan pedang yang menyerang mereka. Pedang di dalam air, pedang emas yang menusuk, True Sword Rain. Itu senior, pasti senior. Pria muda dengan pakaian pang camping berdiri di samping menatap Wang Xian dengan bingung. Matanya dipenuhi dengan rasa terima kasih yang tak ada habisnya. Terakhir kali, ketika dia akan mati di kuburan pedang, sosok itu menyelamatkannya dan memberinya warisan yang kuat, senjata interpretasi kosong tingkat 1. Hari ini, ketika dia akan dibunuh, sosok ini datang untuk membantunya membunuh musuh. Jika aku, Ren Xingchen, tidak mati, jika suatu hari aku membalas dendam, aku, Ren Xingchen, pasti akan melakukan yang terbaik untuk membalas kebaikanmu. Pria muda yang pang camping, Ren Xingchen, memiliki tatapan tegas di matanya saat dia mencengkeram pedang di tangannya dengan erat. Sungguh seni pedang yang menakutkan, atribut ganda, itu pasti atribut ganda. Pada saat ini, Ling Jian-er terbang dari luar. Ketika dia melihat pertempuran di depan Sword Manor, dia sedikit terkejut. Ketika dia melihat hujan pedang yang mengerikan, ekspresi kaget muncul di wajahnya. Atribut ganda, 100% atribut ganda. Namun, mengapa serangan atributnya disembunyikan? Dia sebenarnya tidak bisa merasakannya. Ling Jian-er melihat hujan pedang yang menakutkan dan menunjukkan ekspresi takjub. Mutiara yang menipu surga dapat mengubah fluktuasi atribut, tetapi sifat serangannya tidak dapat diubah. Wang Xian secara alami jelas tentang situasi ini. Tujuan Pearl yang menipu surga adalah untuk menyembunyikan serangan dari 5 atributnya, bukan untuk menyembunyikan atribut rangkapnya. Meskipun prajurit atribut ganda itu mengerikan, itu masih dalam jangkauan yang dapat diterima semua orang. Situasi 5 atribut seperti itu tidak pernah terjadi di seluruh benua transendensi. Oleh karena itu, Wang Xian menggunakan mutiara yang menipu surga untuk mengubah semua serangannya menjadi hitam. Bagi orang-orang di luar, semua serangan berwarna hitam. Karena itulah awan hitam di langit membuat semua orang merasa aneh. Orang menyebalkan, kamu membunuh anggota klan Meng. Jangan pernah berpikir untuk kabur hari ini. Bunuh dia. 2 ahli alam kekosongan mendalam dari klan Meng memiliki ekspresi yang sangat suram. Mata mereka berkedut hebat dan tubuh mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Tubuh mereka bergerak dan mereka langsung menyerang Wang Xian. Bagaimana jadinya seperti ini? Meng Shaoqin memandangi 200 anggota klan Meng yang tewas dan ekspresinya sedikit terkejut. Lebih dari 200 orang ini semuanya adalah murid elit dari klan Meng. Klan Meng telah mengirimkan begitu banyak orang karena sebuah rumah besar berskala besar ditemukan di makam demi Human. Namun, sekarang, dia dibunuh oleh pembangkit tenaga listrik yang muncul entah dari mana hanya karena dia ingin membunuh seorang anak dari pegunungan. Ini membuat kepalanya sedikit kacau. Ketika Anda membunuh orang lain, Anda harus siap untuk dibunuh. Haha. Wang Xian tertawa sinting. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan saat dia melihat 2 ahli alam kekosongan yang menyerangnya. Dia mengacungkan pedang bebas iblis di tangannya dan melepaskan ledakan es dan api yang ekstrim. Lautan air yang sangat panas dan ledakan kayu emas bertemu mereka berdua secara langsung. Orang pembawa sial, orang ini sangat kuat. Kedua tetua klan Meng merasakan teror dari ketiga serangan itu dan wajah mereka menjadi muram. Lawan sebenarnya bisa menang dalam pertarungan 1 lawan 2. Ini membuat mata mereka dipenuhi dengan kesungguhan. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara ledakan terdengar. Pertarungan antara 3 ahli alam kekosongan yang berwawasan luas telah memengaruhi radius 5 hingga 6 km. Semua orang buru-buru mundur-mundur sekali lagi. Mata Wang Xian setajam obor. Dia menggabungkan keterampilan satu persatu dan menyerang mereka berdua tanpa ragu-ragu. Dia sekarang memiliki 7 hingga 8 keterampilan, dan dia memiliki hampir 10 keterampilan gabungan. Dengan setiap serangan, dia akan langsung melepaskan skill dan skill gabungan. Dengan setiap serangan, dia harus membuat 2 ahli alam kekosongan yang berwawasan luas menolaknya sepenuhnya. Untuk sesaat, angin dan awan di depan seluruh rumah pedang melonjak. Serangan mengerikan melonjak dan menyebar lebih dari belasan kilometer. Setiap orang dalam jarak belasan kilometer bisa merasakan serangan dari para ahli alam kekosongan yang berwawasan luas. Bunuh anak itu dulu.
Meng Shaoqin melihat bahwa orang misterius yang tiba-tiba muncul di langit terlibat dalam pertempuran sengit dengan dua tetua klan Meng. Wajahnya sangat cemas. Dia menatap ke depan dan melihat Ren Xingchen berdiri di sana. Dia mengertakkan gigi dan meraung ganas. Di sekelilingnya, ada sekitar 30 murid dari klan Meng. Namun, yang terlemah dari 30 murid ini berada di peringkat ke-8 alam luar biasa. Ketika mereka mendengar kata-kata Meng Shaoqin, mereka saling memandang. Mata mereka sedingin es saat menatap Ren Xingchen. Mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Bocah ini yang merupakan pelaku utama harus mati. Haha, apakah kamu pikir aku, Ren Xingchen, takut padamu? Jika kamu ingin membunuhku, kamu harus membayar harga yang sangat mahal. Ren Xingchen melihat sisa klan Meng menatapnya, dan wajahnya penuh semangat juang. Bahkan jika ada 5 atau 6 ahli interpretasi kekosongan setengah langkah di antara mereka, dia tidak takut sama sekali. Membunuh. Lebih dari 30 orang dari klan Meng memancarkan aura dingin dan langsung menyerang Ren Xingchen. 30 orang lebih itu sangat agresif. Meskipun klan Meng telah kehilangan lebih dari 200 orang, 30 orang yang paling elit dan paling kuat selamat. Orang-orang klan Meng telah menyerang lagi. Orang misterius itu telah ditahan oleh 2 ahli interpretasi kosong. Saya rasa pemuda itu masih dalam bahaya. Orang-orang di sekitarnya menyaksikan dari jauh. Ketika mereka melihat 30 lebih ahli klan Meng menyerang sekali lagi, mereka berbisik. Aku sudah mengatakannya sebelumnya, aku akan melindungi hidupnya. Karena kalian semua ingin mati lebih awal, aku akan memenuhi keinginanmu. Tepat ketika orang-orang klan Meng di bawah belum bergegas, sebuah suara dingin datang dari atas. Tubuh orang-orang klan Meng yang bergegas sedikit menegang. Jejak ketakutan muncul di wajah mereka saat mereka buru-buru melihat ke arah langit. Kamu masih ingin menyelamatkan berat itu dalam pertempuran dengan kami. Biarkan aku memberitahu Anda, dengan kekuatanmu, kau tidak bisa melindunginya. Klan Meng telah mengumumkan kematiannya. Tidak ada yang bisa melindunginya. Salah satu tetua klan Meng berteriak marah saat mendengar kata-kata arogan Wang Xian. Hehe, hanya dengan kalian berdua. Wang Xian memegang pedang bebas iblis di tangannya dan melambaikannya. Earth Dragon Shield memblokir serangan mereka secara langsung. Cahaya dan kegelapan. Saat dia memblokir serangan mereka berdua, tubuh Wang Xian bergetar. Kegelapan tiba-tiba menyebar dari tubuhnya ke ruang sekitarnya. Dia seperti setan. Bahkan matahari di langit tidak bisa bersinar dalam kegelapannya. Abicna cahaya dan kegelapan. Pada saat ini, Abicna terang dan gelap yang telah dia pahami melalui jantung cahaya dan kegelapan juga merupakan kombinasi ABHIJNA. Wang Xian belum pernah menggunakan Abicna ini sebelumnya. Sekarang dia memiliki mutiara yang menipu surga, dia dapat menggunakannya tanpa hambatan. Berdengung, kegelapan menyebar dengan cepat dan menutupi area seluas 2 km. Di ruang ini, kecepatan, persepsi, dan serangan semua orang berkurang kecuali dia. Namun, di ruang ini, serangan dan kecepatan Wang Xian bisa lebih dari 2 kali lipat. Suara mendesing. Saat kegelapan menyelimutinya, mata Wang Xian tertuju ke tanah dan tubuhnya mulai bergerak. Hati-hati, setiap orang dari klan Meng yang diselimuti kegelapan memiliki perubahan ekspresi yang drastis. Mereka buru-buru berteriak. Mati. Di ruang ini, kelompok seniman bela diri yang belum mencapai tingkat kekosongan wawasan hanyalah semut di matanya. Wang Xian sangat cepat bahkan 2 lelaki tua dari klan Meng tidak dapat bereaksi tepat waktu. Dalam terang dan gelap, Wang Xian tampaknya telah berubah menjadi setan hantu. Pedang bebas iblis di tangannya seperti sabit malaikat maut yang menuai kehidupan. Di daerah ini, anggota klan Meng tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Satu demi satu, mereka ditembus. Mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berteriak sebelum mati di bawah pedang Wang Xian. Orang pembawa sial, kamu makhluk misterius, pergilah ke neraka. Di langit, 2 tetua klan Meng merasakan vitalitas orang-orang di bawah menghilang dengan cepat. Wajah mereka sangat marah saat mereka meraung keras. Wang Xian mengangkat kepalanya dan menunjukkan ekspresi dingin. Pertempuran sesungguhnya baru saja dimulai. Sekarang, dia akan melepaskan kekuatan penuhnya. Bunuh salah satu dari mereka dulu. Mata Wang Xian sangat dingin. Dengan gerakan tubuhnya, dia menyerbu ke arah 2 ahli alam kekosongan yang berwawasan luas di langit. Aspek pedang angin surgawi. Salah satu ahli alam kekosongan yang berwawasan tidak bisa lagi menahannya dan melepaskan serangan terkuatnya. Idola Dharma, pedang angin surgawi. Serangan terkuat dari ranah pemisahan dimensi ditujukan pada Wang Xian.
Pedang panjang hijau tua yang dikelilingi oleh badai hijau secara bertahap dikurangi menjadi 2 meter. Namun, badai di sekitar pedang panjang menelan semua makhluk hidup dalam radius 1000 meter. Bahkan kekuatan gaib gelap dan terang bergetar hebat di bawah idola Dharma dari seorang ahli dari alam pemisahan dimensi. Kekuatan idola Dharma berbeda dengan idola Dharma. Setelah kekuatan idola Dharma dilepaskan, itu akan menghilang dengan cepat. Di sisi lain, idola Dharma bisa bertahan selama puluhan detik atau bahkan beberapa menit. Selama beberapa menit ini, serangan ahli alam kekosongan yang berwawasan luas akan berlipat ganda beberapa kali. Ini adalah bagian terkuat dari idola Dharma. Perisai angin, jebak dia, orang pembawa sial kau, pergi ke neraka. Mata ahli alam kekosongan berwawasan lain dari klan Meng sangat merah. Seluruh tubuhnya bergetar dan energi angin tak terlihat di seluruh area melonjak ke arah Wang Xian. Pembatasan besar muncul di sekitar Wang Xian. Jika kamu ingin menjebakku, air akan membanjiri gunung emas. Sosok Wang Xian bergerak dan perisai pelindung terbentuk di sekelilingnya. Wilayah api. Ekspresi dingin muncul di matanya. Sebuah gunung api besar muncul di depannya dan menyerang dua tetua klan Meng secara langsung. His, serangan yang sangat kuat. Namun, pedang angin surgawi, slash. Pedang angin surgawi yang dikelilingi oleh tornado menebas langsung ke wilayah api. Energi yang menakutkan menyebabkan wilayah api meledak. Mati, wilayah api dikalahkan, tetapi pedang angin surgawi tidak sepenuhnya dikalahkan. Tornado di sekitar pedang angin surgawi idola Dharma menghilang di bawah tumbukan wilayah api, meninggalkan pedang panjang hijau cemerlang yang menyerang Wang Xian. Haha, mati. Tetua Meng Clan yang mengendalikan pedang angin surgawi mengungkapkan ekspresi ganas. Elder Meng Clan melambaikan tangannya dan perisai angin terbang ke arahnya dengan cepat. Inilah waktunya. Wang Xian menyipitkan matanya. Kecepatannya tidak melambat sama sekali. Sebaliknya, dia meningkatkan kecepatannya dan bertemu langsung dengan pedang angin hijau yang cemerlang. Mati. Saat Wang Xian hendak bertabrakan dengan pedang angin surgawi, kedua tetua klan Meng meraung keras. Kehampaan terang dan gelap. Sosok Wang Xian gemetar saat dia menampilkan bakat paling menantang dari klan iblis aneh, kosong. Berdengung. Perisai angin mengelilinginya saat pedang angin surgawi yang gemilang menembus dadanya. Saat mereka berdua tersenyum, sosok Wang Xian menjadi ilusi. Ledakan bintang. Suara dingin terdengar, menyebabkan wajah kedua tetua klan Meng menjadi kaku. Saat mereka melihat orang misterius ini dibunuh olehnya, pihak lain tiba-tiba melepaskan serangan yang lebih mengerikan. Ini menyebabkan senyum kedua tetua menjadi kaku dan pupil mata mereka membesar. Ledakan bintang. Keterampilan pertempuran fusi 3 elemen. Sasaran serangan Wang Xian bukanlah Voidwalker yang telah melepaskan Dharma Idol-nya, tetapi sesepuh lain dari klan Meng. Meledak. Di bawah pertahanan dua tetua klan Meng yang ketakutan, Starbus meletus. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara mengerikan bergema dalam radius puluhan kilometer. Meski jaraknya jauh, masih ada orang yang melihat ke arah mereka. Wajah mereka dipenuhi dengan keheranan. Sungguh gempa susulan yang mengerikan dari serangan itu. Itu harus menjadi pertempuran antara setidaknya ahli alam kekosongan tingkat 2 yang berwawasan luas, bukan? Beberapa orang berhenti dan melihat ke arah rumah pedang, mata mereka berkedip. Ledakan yang mengerikan. Apa yang terjadi di dalam? His, ketika ruang hitam ini muncul, serangan mengerikan di dalamnya datang gelombang demi gelombang. Di sekitar rumah pedang, ketika bintang-bintang meledak, tubuh semua orang gemetar saat mereka melihat ke dalam ketakutan. Mereka semua menarik napas dalam-dalam, wajah mereka penuh dengan shock. Penampilan orang misterius itu terlalu mengejutkan. Pada saat ini, di ruang terang dan gelap, tetua klan Meng, yang telah terkena Starbus, dilanda ledakan yang mengerikan. Pertahanan yang baru saja dikumpulkan di sekelilingnya langsung runtuh, dan serangan mengerikan dari 3 elemen logam, api, dan tanah langsung menghantam tubuhnya. Itu seperti ledakan meteorit, dan serangan mengerikan itu menyebabkan lengannya langsung menghilang. Armor penetrasi kosong di dadanya bertahan kurang dari 1 detik sebelum runtuh. Setelah itu, tubuhnya mulai runtuh. Matanya terbuka lebar dan dipenuhi ketakutan. Tubuhnya runtuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata terbuka. Bang! Pada akhirnya, tubuhnya meledak dan menghilang dengan aman. Tidak, saudara ke-8. Ekspresi tetua klan Meng yang menggunakan pedang angin surgawi berubah drastis. Sekarang, giliran Anda. Wang Xian mengungkapkan senyuman ketika dia melihat seorang penatua dari klan Meng dibunuh. Terang dan gelap biasanya mampu menghasilkan efek yang menakutkan selama pertempuran. Setelah ahli interpretasi kekosongan tingkat pertama menggunakan Dharma idolanya,
dia akan membutuhkan setidaknya beberapa waktu sebelum dia dapat menggunakannya lagi. Tanpa teknik terkuatnya, dia bukan tandingan Wang Xian. Pengejaran pedang emas berlapis emas. Wang Xian tidak ragu sama sekali. Dengan energinya yang melimpah, dia bahkan tidak menghabiskan setengahnya. Pedang bebas iblis di tangannya memancarkan cahaya keemasan dan langsung menyerangnya. Bagaimana ini mungkin? Tetua Meng klan terakhir yang tersisa sangat ketakutan. Ketika dia menghadapi Wang Xian lagi, sedikit ketakutan muncul di wajahnya. Benar, ketakutan. Orang misterius di depannya ini terlalu aneh. Serangannya mengandung setidaknya 2 atribut. Selain itu, dia bisa melepaskan serangan yang tak terbayangkan dari waktu ke waktu. Ini menyebabkan sedikit ketakutan muncul di hatinya. Musuh tanpa dasar semacam ini adalah yang paling menakutkan. Melihat pedang emas berlapis emas yang menyerangnya, dia hanya bisa menggertakkan giginya dan mengeksekusi kemampuan supernaturalnya untuk menghadapinya secara langsung. Wang Xian bergerak maju dan mengacungkan pedang panjang di tangannya. Dia menyerang terus-menerus. Dalam prinsip pedang air emas, tidak hanya serangan gabungan dari 2 elemen logam dan air, tetapi juga penggunaan jurus pedang. Dengan kendali penuh atas Wang Xian, energi logam dan air berpotongan terus-menerus, memaksa sesepuh klan Meng untuk bertahan secara pasif. Tidak, aku bukan tandingannya. Berlari, ekspresi tetua klan Meng berubah drastis. Bayangan angin, tubuhnya bergerak. Setelah menerima serangan Wang Xian, dia melarikan diri ke kejauhan. Sudah terlambat untuk melarikan diri. Wang Xian mengungkapkan ekspresi dingin. Dia mengguncang pedang panjang di tangannya dan berteriak, "Makam air." Serangan gabungan atribut ganda yang mengikat langsung menahan kecepatannya. Ambil langkah lain dariku, emas yang menusuk api. Mata Wang Xian dipenuhi kegembiraan saat dia menikam pedang bebas iblis di tangannya ke depan. Emas yang menusuk api adalah serangan gabungan 3 atribut kedua yang dipahami Wang Xian. Oh tidak, kenapa dia memiliki begitu banyak jurus membunuh yang mengerikan? Tetua terakhir dari klan Meng bermandikan keringat dingin. Dia telah menggunakan idola dharmanya dan tidak memiliki cara untuk menghadapi serangan yang mengerikan ini. Dia dengan cepat mengelak ke samping. Namun, saat dia mengelak, nyala api menembus emas dan meledak. Itu terbagi menjadi puluhan pedang kecil. Pedang kecil menutupi bagian depan dan menyerang dengan cepat. Angin, miliki. Dia menggertakkan giginya dan meraung. Pakaiannya bersiul dan mengeluarkan suara gemerisik. Atribut angin kencang mengelilingi seluruh tubuhnya. Dia mencoba yang terbaik untuk serangan Dodge Wang Xian. Bang, bang, bang. Ketika pedang kecil menyerang, itu adalah ancaman kematian yang mengerikan. Meledak. Wajahnya pucat. Tubuhnya bergetar dan baju besi di tubuhnya terangkat untuk bertemu dengan pedang. Bang, bang, bang. Armor tingkat pertama dari alam tembus pandang melawan pedang kecil dan dengan cepat runtuh. Kekuatan api yang menembus emas terus menyerangnya. Tetua klan terakhir dari klan Meng memiliki wajah yang penuh keterkejutan. Pedang panjang di tangannya berdiri di depannya, menghalangi titik vitalnya. Bang bang bang. Pedang kecil itu mendarat di pedang panjangnya, menyebabkan lengannya bergetar hebat. Posisi yang tidak terhalang oleh pedang panjang itu langsung ditembus oleh pedang kecil emas yang menusuk api yang menakutkan. Namun, untuk para ahli peringkat pertama dari tahap bela diri kekosongan yang mendalam, selama mereka tidak mencapai poin vital mereka, mereka tidak akan mati dengan mudah. Bang, bang, bang. 5 atau 6 pedang kecil lainnya mendarat di pedang panjangnya. Seluruh wajahnya sangat pucat saat dia terbang mundur dengan cepat. Ketika serangan emas yang menembus api telah benar-benar menghilang, dia memuntahkan darah segar seteguk besar. Darah segar bercampur dengan andalamnya saat dia mencoba yang terbaik untuk melarikan diri ke kejauhan. Dia ingin bertahan hidup. Dia ingin melarikan diri. Perjuangan yang sekarat. Suara dingin Wang Xian terdengar dari belakangnya. Tubuh ahli alam kekosongan yang berwawasan ini sedikit gemetar. Seluruh tubuhnya dipenuhi darah segar. Tidak ada waktu untuk menyembuhkannya. PFFT. Sosok Wang Xian melintas dan muncul tepat di belakangnya. Pedang bebas iblis di tangannya menembus jantungnya secara langsung. Berdengung. Pada saat ini, energi terang dan gelap di sekitarnya benar-benar habis. Kegelapan yang menutupi radius 2 km menghilang. Matahari bersinar terang. Di Void, pedang hitam bebas iblis di tangan Wang Xian membeku. Itu menembus tetua klan Meng. Saat kegelapan menghilang, semua orang melihat pemandangan ini. Bersamaan dengan pemandangan yang mengejutkan ini, ada lebih dari 30 mayat ahli dari klan Meng di tanah. Ada juga mayat ahli interpretasi kekosongan lainnya. Adapun pemuda misterius itu, tidak ada sedikit pun darah atau luka di tubuhnya. Di bawah tatapan orang-orang di sekitarnya,
pedang panjang di tangannya ditarik keluar dengan lembut. Mayat ahli alam kekosongan berwawasan lain dari klan Meng jatuh ke tanah. Bang! Mayat itu jatuh ke tanah dengan suara berat, seolah-olah telah menabrak hati semua orang. Dua ahli alam kekosongan berwawasan tingkat 1 telah jatuh. Mereka telah dibunuh oleh pendekar pedang misterius. Lebih dari 200 anggota elit klan Meng dengan mudah dibunuh. Meneguk. Beberapa orang di sekitar hanya bisa menelan ludah saat mereka melihat sosok misterius itu dengan kaget. Sangat kuat. Dia membunuh dua ahli interpretasi kosong peringkat 1 sendirian. Yang terpenting, suara dan sosoknya membuatnya terlihat sangat muda. Salah satu gadis melebarkan matanya dan bergumam. Bang, senior, terima kasih telah menyelamatkanku lagi. Terima kasih atas rahmat Anda. Pada saat ini, Ren Xingchen berlutut di tanah dan membungkuk dengan hormat kepada Wang Xian. Senior, bisakah kamu menganggapku sebagai muridmu? Bisakah Anda membiarkan saya mengikuti Anda? Aku bersedia melakukan apa saja untukmu. Dia mengangkat kepalanya, penuh hormat, mata penuh keinginan berkata. Di depan rumah pedang, seorang pemuda misterius berdiri di kehampaan dengan pedang panjang hitam di tangannya. Di bawahnya, ada lebih dari 200 mayat tergeletak di tanah, termasuk dua mayat tingkat interpretasi kekosongan setengah langkah. Di tengah, seorang pemuda sedang berlutut di sana. Di sekelilingnya ada lebih dari 1000 orang dengan ekspresi terkejut. Wang Xian melayang di langit. Tatapannya menyapu dan menatap pemuda yang berlutut di bawahnya. Setelah mendengar kata-katanya, ekspresinya tidak berubah sama sekali. Membawanya sebagai murid, menjadi lembu atau kuda. Wang Xian menggerakkan tubuhnya dan mendarat di tanah perlahan. Dia menyapu pandangan dinginnya ke mayat-mayat di sekitarnya. Dengan gerakan lengannya, dia menyimpan semuanya ke dalam cincin interspatialnya. Tuan, tolong terima saya sebagai murid. Tolong biarkan saya melayani Anda di sisi Anda. Saya mohon padamu. Ren Xingchen melihat Wang Xian terbang di bawah dan mengabaikannya. Dia berlutut di tanah dan berteriak keras lagi dengan ekspresi bersemangat. Saat dia berbicara, dia bersujud kepada Wang Xian. Ketika semua orang di sekitar melihat pemandangan ini, mereka terkejut. Wang Xian memandang Ren Xingchen dan menggelengkan kepalanya dengan ringan. Aku tidak akan menerimamu sebagai muridku. Apa? Pemuda itu ingin mengakui orang misterius ini sebagai tuannya, tetapi dia menolak. Anda harus tahu bahwa pemuda ini adalah favorit Peerless Heaven dengan atribut logam dan air. Siapa yang tidak ingin memiliki murid yang begitu mengerikan? Dia benar-benar menolaknya. Dia bahkan menolak. Pria muda dengan pakaian lusuh ini memiliki bakat yang luar biasa, namun dia tetap menolak. Anda harus tahu bahwa jika pemuda ini tidak binasa, dia pasti akan menjadi pembangkit tenaga listrik yang perkasa di masa depan. Ketika orang-orang di sekitarnya melihat penolakan langsung dan acuh tak acuh dari Wang Xian, mereka terkejut. Mereka berbisik tak percaya. Favorit surga yang mengerikan. Jika dia mengatakan bahwa dia ingin menemukan seorang master, pasti akan ada pembangkit tenaga listrik tahap interpretasi kekosongan tingkat keempat atau kelima yang bersedia menerimanya sebagai murid. Siapa yang akan menolak murid seperti itu dengan potensi tak terbatas? Namun, Wang Xian akan menolaknya tanpa ragu sedikit pun. Dia tidak akan menerima Ren Xingchen sebagai muridnya, juga tidak akan membiarkannya menjadi budak. Dia hanyalah seorang murid di tingkat ke-9 dari alam transendensi. Jadi bagaimana jika dia adalah seorang jenius dengan atribut ganda? Menerima murid seperti itu dan masih harus bertanggung jawab untuknya, itu hanya akan menimbulkan lebih banyak masalah. Dia bahkan tidak membawa Ao Yao bersamanya kali ini. Bagaimana dia bisa menerima beban? Baginya, favorit Peerless Heaven dengan atribut ganda hanyalah biasa-biasa saja. Paling tidak, Ao Yao bisa langsung membunuh Ren Xingchen. Bahkan jika Ren Xingchen menjadi pembangkit tenaga listrik di masa depan, Ao Yao masih bisa membunuhnya seketika. Tuan, aku mohon padamu. Ren Xingchen menggertakkan giginya saat mendengar penolakannya. Dia bersujud berat sekali lagi. Baiklah, karena kamu mengatakan bahwa aku tidak akan menerimamu sebagai muridku, aku tidak akan menerimamu. Hanya saja kita ditakdirkan untuk bersama. Wang Xian mengangkat alisnya dan berkata dengan dingin. Dia berbalik dan berjalan lurus ke tepi makam demi Human. Seorang pria harus memperkuat dirinya sendiri. Kekuatan adalah fondasinya. Saya dapat menyelamatkan Anda 2 kali, tetapi tidak mungkin bagi saya untuk menyelamatkan Anda 3 kali. Saat Wang Xian berjalan, dia mengendurkan alisnya dan mengingatkannya dengan ringan. Setelah itu, sosoknya melintas dan dia terbang dengan cepat. Seorang pria harus kuat. Wajah Ren Xingchen dipenuhi kekecewaan saat melihat Wang Xian pergi. Namun, ekspresi tegas muncul di wajahnya segera setelah itu.
Dia mengangkat kepalanya dengan tiba-tiba dan berteriak dengan tekad, "Senior, bisakah kamu meninggalkan nama untukku? Di mana saya dapat menemukan Anda? Saat aku menjadi lebih kuat, saat aku menjadi orang yang kuat, aku ingin menemukanmu. Kita ditakdirkan untuk bertemu, tapi tidak ditakdirkan untuk bertemu." Namun, jawaban Wang Xian pasti mengecewakannya. Ekspresi putus asa muncul di wajahnya. Matanya berkedip saat dia melihat sosok Wang Xian sampai dia menghilang. Bahkan putra surga yang begitu sombong pun tidak tahu. Orang misterius ini benar-benar sombong. Saya khawatir dia juga orang yang kuat dengan atribut ganda. Kalau tidak, dia tidak akan bisa melawan dua orang sendirian dan membunuh mereka semua. Di sekitarnya, seorang lelaki tua di tingkat pertama dari tingkat kekosongan yang dalam bergumam. Dia memandang Ren Xingchen, berharap dia bisa menerimanya sebagai murid. Sayangnya, dia tidak memiliki kualifikasi. Dentang. Tepat pada saat ini, suara pedang terdengar dari tengah. Semua orang sedikit terkejut dan buru-buru menoleh. Wajah mereka perlahan mengungkapkan ekspresi terkejut. Mereka melihat Ren Xingchen, yang memegang pedang besar di tangannya, perlahan berdiri. Tatapannya dipenuhi dengan tekad dan semangat juang. Dia menatap Zhou Yanmei dan berjalan selangkah demi selangkah dengan tekad. Apa yang dia coba lakukan? Ketika orang-orang di sekitar melihat pemandangan ini, wajah mereka menunjukkan ekspresi terkejut. Ekspresi Zhou Yanmei juga sedikit berubah. Ketika dia melihat Ren Xingchen berjalan mendekat, dia tidak bisa menahan diri untuk mundur dua langkah. Dia meremas senyum di wajahnya. "Kamu selamat. Saya tahu bahwa Anda akan dapat bertahan hidup." Ekspresi Zhou Yanmei sangat jelek saat dia mengatakan ini. "Meskipun senior tidak menganggapku sebagai muridnya, aku akan mengingat kata-katanya di dalam hatiku. Seorang pria harus memperkuat dirinya sendiri. Hanya kekuatan yang menjadi fondasinya. Hanya kekuatan. Jika orang lain memprovokasi saya, Ren Xingchen, saya bisa membunuh mereka. Jika Anda tidak memiliki kekuatan, maka Anda harus memperkuat diri sendiri dan membuat diri Anda lebih kuat." Ren Xingchen berjalan ke arahnya, selangkah demi selangkah, wajahnya penuh tekad. "Kamu apa yang ingin kamu lakukan?" Zhou Yanmei menatap matanya yang teguh, matanya dipenuhi kepanikan saat dia bertanya dengan ragu. "Aku akan membunuhmu." Ren Xingchen tidak menyembunyikan apapun. Dia mengangkat pedang besar di tangannya dan langsung menyerangnya. Dia langsung melepaskan serangan terkuatnya, pedang emas yang menusuk. "Tidak, jangan." Wajah Zhou Yanmei mengungkapkan ekspresi ketakutan, ingin melarikan diri ke kejauhan. Bahkan wanita tua di sampingnya memiliki ekspresi terkejut. Kekuatan wanita tua itu hanya berada di peringkat ke-9 dari alam naik. Menghadapi seorang jenius tak tertandingi yang bisa membunuh ahli ranah interpretasi setengah langkah, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. "Ah!" Teriakan mengakhiri hidup Zhou Yanmei. Ren Xingchen tidak ragu dan terbang ke kejauhan. Dia ingin meninggalkan tempat ini dan mencari tempat untuk menjadi lebih kuat. Atribut ganda, atribut ganda. Dia benar-benar jenius tiada taraf. Ren Xingchen ini terlalu kuat. Dia memiliki kekuatan untuk membunuh ahli interpretasi kekosongan setengah langkah pada level Transcendent level 9. Teknik pedang itu terlalu kuat. Dia hanyalah raja pembudidaya pedang, raja pedang. Dia belum bisa disebut raja pedang. Tidaklah berlebihan untuk menyebut pemuda misterius yang memusnahkan klan Meng sebagai raja pedang. Kekuatannya sangat menakutkan. Aku bisa mengambil gelar raja pedang kecil. Namun, saya merasa ahli misterius itu harus disebut iblis pedang. Ya Tuhan, dengan lambaian pedang panjangnya, gas hitam memenuhi udara. Ruang hitam yang menakutkan dan dalam membunuh lebih dari 200 orang dalam satu gerakan. Dua ahli di tingkat pertama dari ranah interpretasi kehampaan. Nama pedang iblis itu sesuai dengan namanya. Raja pedang kecil Ren Xingchen. Iblis pedang misterius mampu menebas ranah interpretasi kosong. Ketika Ren Xingchen dan Wang Xian meninggalkan lingkungan, orang-orang di sekitar rumah pedang mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Ren Xingchen, yang memiliki atribut logam dan air, dikenal sebagai Raja Pedang Kecil karena kemampuannya membunuh orang dengan level yang lebih tinggi darinya. Pemuda misterius itu juga seharusnya tidak terlalu tua. Dia membunuh lebih dari 200 orang dalam satu pertempuran dan dikenal sebagai pedang iblis. Munculnya dua orang aneh seperti itu pasti akan menimbulkan kegemparan di kuburan manusia iblis dalam beberapa hari ke depan. Wang Xian berjalan di udara. Kekuatannya telah meningkat sedemikian rupa sehingga dia tidak lagi berlari di darat seperti sebelumnya. Dengan kekuatannya saat ini, dia bisa membunuh pembangkit tenaga listrik di alam tembus pandang tingkat pertama dalam wujud manusianya. Jika dia berubah menjadi naga suci,
kekuatannya akan meningkat lagi. Menurut perkiraannya, meskipun dia tidak bisa mengalahkan pembangkit tenaga listrik di alam tembus pandang tingkat kedua dalam bentuk naga ilahi, dia pasti akan bisa melarikan diri dari tangan pembangkit tenaga listrik di alam tembus pandang tingkat kedua. Namun, yang tidak dia ketahui adalah bahwa setelah dia pergi, dia memiliki nama lain. Pria misterius, pedang iblis. Bahkan jika dia tahu, Wang Xian hanya bisa tersenyum. Dia tidak bisa berjalan di jalur ilmu pedang. Pedang itu hanya untuk menampilkan teknik ofensif dari prinsip pedang air emas. Ketika Wang Xian telah sepenuhnya mengintegrasikan serangan gabungan dari atributnya, dia akan dapat menampilkan semua serangan dari prinsip pedang air emas tanpa menggunakan pedangnya. Dia bukan pendekar pedang murni. Wang Xian terbang dengan cepat ke tempat dia tinggal dan tiba di hutan pinus dan poplar dalam waktu kurang dari 1 jam. Oh, ketika dia membuka pintu, teriakan roh ungu kilin terdengar dari dalam. Ia berdiri dan berjalan mendekat dengan tubuhnya yang besar. Jelas bahwa dia tidak melihat Wang Xian selama sebulan dan bahkan merindukannya. Wang Xian menggosok kepalanya dan mengeluarkan mayat beberapa binatang buas dari cincin interspatialnya. Oh, itu mengeluarkan teriakan gembira dan menelannya langsung. Lagi pula, itu belum makan selama sebulan. Aku telah menemukan beberapa teman bermain untukmu. Saat Wang Xian berbicara, dia memindahkan tas Naling dan 5 monkey mas kecil keluar darinya. The Demonic Biscup, Monkey Little Yan, diperoleh dari benteng Blackcloud. Namun, selain Monkey Little Yan, ada beberapa makhluk hidup lain yang keluar dari dalam. Itu adalah kura-kura, kura-kura dengan cangkang berwarna merah darah. Itu memiliki kepala berwarna merah darah dan terlihat sangat ganas. Itu adalah interpretasi kosong binatang mengerikan tingkat pertama, kura-kura iblis darah. Ia memiliki tubuh sepanjang 3 meter dan cangkangnya dipenuhi paku tajam. Saat kura-kura ini keluar, 6 kura-kura lagi keluar. Namun, kali ini, bukan kura-kura iblis darah, tetapi kura-kura yang dilacak darah. Kura-kura yang dilacak darah adalah binatang buas 2 tingkat lebih rendah dari kura-kura yang dilacak darah. Kekuatan ke-6 kura-kura itu hanya pada level 9 yang transenden. Wang Xian memperoleh kura-kura ini dari Gua Roh Darah. Ini juga karena dia telah tinggal di Gua Roh Darah selama beberapa jam. Pemilik Gua Roh Darah jelas memelihara banyak binatang buas dan hewan peliharaan. Semuanya adalah mayat. Hanya sedikit kura-kura dengan vitalitas yang relatif kuat yang selamat. Wang Xian menghabiskan beberapa waktu untuk menaklukkan mereka semua. Jangan tinggalkan halaman ini. Wang Xian memerintahkan sekelompok binatang buas dan masuk ke ruangan. Terlepas dari kura-kura jahat darah dan spirit purple unicorn, Wang Xian siap untuk menjual semua binatang buas ini. Terutama Monkey Fifth Little Yan. Mereka pasti akan mendapatkan harga yang bagus. Ayo rapikan hasil panen kita. Wang Xian masuk ke ruangan dan mengeluarkan cincin interspatial dari orang-orang klan Meng. Dia memeriksa harta karun di dalamnya. TS Kates, panenku kali ini seharusnya mendekati 2 triliun batu spiritual kelas menengah, kan? Wajah Wang Xian dipenuhi dengan kegembiraan. Cairan spiritual, ramuan, dan ramuan spiritual hanya mengambil sebagian. Misalnya, senjata, baju besi, formasi, anak binatang iblis, hewan peliharaan binatang buas, telur hewan peliharaan, dan 2 garis keturunan binatang buas interpretasi setengah kehampaan. Ada hampir semua hal. Selain item yang diperoleh dari lebih dari 200 orang dari klan Meng, semuanya berada di atas tingkat 6 transenden. Dia bisa memiliki apapun yang dia inginkan. Pertama-tama saya akan mengkonsumsi ramuan spiritual, pil, dan cairan spiritual ini. Wang Xian memilah semua item satu persatu dan melihat item yang secara langsung dapat meningkatkan energi naganya. Tanpa ragu, dia mengkonsumsinya secara langsung dan mengubahnya menjadi energi naga. Energi naga yang sulit ditingkatkan meningkat dengan kecepatan yang mengerikan. Nama Wang Xian, ras 5 elemental Divine Dragon, dapat berubah menjadi manusia. Level tingkat ke-8 yang luar biasa. Kristal naga 30.176.400 per 100.000. Kemampuan supranatural memerintah suku air yang lebih rendah dari levelnya sendiri. Makhluk melahap makhluk untuk mengekstrak kristal naga. Kontrol dari 5 elemen. Metode kultivasi transformasi naga ilahi. Kemampuan supernatural api naga api, emas membelah kehampaan, turunnya dunia kayu, kota krisis air, kemarahan bumi, penangkapan jiwa, kerasukan roh, mata naga api terang dan gelap, kehampaan terang dan gelap tanpa bayangan, perisai naga bumi, terang dan gelap, ekor api naga ilahi, roh air, wilayah api, penyembuhan air dan kayu.
Istana Naga tingkat 3. Anggota Istana Naga 3,3. Mendekati 30 juta, peningkatan 30 juta kristal naga. Setelah Wang Xian menelan semua ramuan spiritual, pil, dan cairan spiritual, bersama dengan energi yang dia peroleh dari Long Xiaotian, jumlah energi yang dia butuhkan untuk naik level telah mencapai sepertiga. Menjual sumber daya yang tersisa pasti akan meningkatkan levelku. Wang Xian menyeringai. Ada bahan paling banyak untuk kerajinan, dan banyak dari mereka berada di tingkat interpretasi kosong. Selain itu, ada senjata dan armor yang telah dibuat. Ada 7 hingga 8 formasi yang diperoleh dari rumah pedang. Formasi kelas tertinggi adalah formasi pedang di tingkat kedua dari tingkat kekosongan wawasan. Itu sangat kuat. Selain memurnikan material menjadi senjata dan armor, aku harus memikirkan cara untuk menyingkirkan semua item ini. Wang Xian tenggelam dalam pikirannya. Dia tidak bisa membelinya dari Long Xiaotian, tapi dia seharusnya bisa membantu menjualnya. Namun, dia ragu-ragu sejenak sebelum menggelengkan kepalanya. Ada terlalu banyak barang dan nilainya terlalu tinggi. Mungkin butuh waktu lama baginya untuk membantu menangani mereka. Apakah ada rumah lelang di sini? Haruskah saya pergi dan melihatnya? Wang Xian memikirkannya. Dia hanya pergi ke asosiasi perekrutan sekali dan tidak memperhatikan dengan baik lingkungan sekitar asosiasi perekrutan. Sepertinya dia harus berjalan-jalan di sekitar sini dan menemukan cara untuk mengubah sumber daya menjadi kekuatannya sendiri secepat mungkin. Ayo istirahat dulu. Namun, Wang Xian tidak segera keluar. Dia tidak beristirahat selama lebih dari sebulan dan berbaring dengan nyaman di kamarnya. Mengaum. Wang Xian tidak tahu sudah berapa lama dia tidur. Dia merasa bahwa dia telah tidur setidaknya lebih dari 10 jam. Raungan datang dari luar dan membangunkannya. Dia sedikit mengernyit, mengenakan pakaiannya, dan berjalan ke halaman. Saat dia keluar, dia melihat Ling Zilin, kura-kura jahat darah, dan binatang iblis lainnya menatap tajam ke arah Xiao Ha yang berdiri di dinding. Mengaum. Xiao Ha ini berteriak dengan wajah menyedihkan penuh kecemasan. Ketika melihat Wang Xian keluar, tiba-tiba ia menciutkan kepalanya dan langsung berteriak. Selamatkan aku. Suara manusia yang keluar dari mulutnya sedikit mengejutkan Wang Xian. Dia melambaikan tangannya dan memerintahkan Ling Zilin dan yang lainnya untuk berhenti berteriak. Dia menatap Xiao Ha dan bertanya langsung, apa yang kamu katakan? Simpan, Jian R, CHIRP. Xiao Ha berdiri di dinding dan berteriak dengan cemas. Namun, karena dia masih kecil, dia tidak tahu banyak bahasa. Saat dia berbicara, dia cemas. Dia mengulurkan tangannya dan menunjuk ke sisi lain dinding. Apakah kamu memintaku untuk pergi bersamamu? Wang Xian memandangi anak kecil yang cemas itu dengan rasa ingin tahu dan bertanya dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Oh, Xiao Ha menganggukkan kepalanya dengan penuh semangat dan memberi isyarat sekali lagi. Baiklah, aku akan pergi. Wang Xian ragu sejenak sebelum menganggukkan kepalanya. Dia terbang langsung ke dinding. Xiao Ha menoleh dan membawanya ke halaman di samping. Ketika Wang Xian datang ke dinding halaman lain, dia melihat seorang wanita terbaring di halaman. Tampaknya wanita bernama Ling Jian R. Wang Xian menatap wanita yang terbaring di tanah dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Awo. Melihat Wang Xian berdiri di sana tanpa bergerak, Xiao Ha menggigit celana Wang Xian dan menariknya dengan cemas. Mengapa dia berbaring di sini? Seharusnya tidak. Wang Xian memandang Xiao Ha dan terbang ke sisi wanita itu. Wang Xian merasakan kekuatan hidupnya dan sedikit mengernyit. Auranya lemah dan dia bisa mati kapan saja. Penyembuhan air dan kayu. Wang Xian tidak ragu sama sekali. Mantra penyembuhan atribut ganda mendarat di tubuhnya. Kekuatan hidup yang mengerikan memasuki tubuh Ling Jian R. Kekuatan hidup yang agung menyebabkan tubuhnya bergerak. Bulu matanya sedikit bergetar. Harus dikatakan bahwa Ling Jian R sangat cantik. Setidaknya di mata Wang Xian, dia tidak lebih buruk dari Su Qing dan yang lainnya. Namun, dia juga tidak lebih baik dari Su Qing dan yang lainnya. Oleh karena itu, Wang Xian tidak mengalami fluktuasi sedikit pun saat berhadapan dengan kecantikan yang biasa. Ling Jian R bangun. Wajahnya berangsur-angsur mendapatkan kembali warna kemerahannya. Dia sedikit terkejut saat melihat Wang Xian. Oh, pada saat ini, Xiao Ha melompat ke depan wajah Ling Jian R dengan penuh semangat dan menjilatnya. Hati Ling Jian R sedikit tercerahkan. Dia menatap Wang Xian dan berkata dengan dingin, terima kasih. Tidak dibutuhkan. Wang Xian berdiri di sana dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak segera pergi. Pada saat ini,
Wajah Wang Xian dan Ling Jian'er tiba-tiba berubah drastis. Wajah kemerahan mereka dengan cepat berubah pucat. Dia mengerutkan kening dan menyentuh titik di dadanya. Ekspresinya sedikit berubah. Ini racun, racun bunga penawar surgawi. Ekspresi Ling Jian'er menjadi gelap. Dia menggelengkan bibirnya dengan erat dan tubuhnya mulai sedikit gemetar. Namun, ekspresinya dengan cepat menjadi tenang. Wang Xian menatapnya dengan heran. Ling Jian'er diracun. Itu adalah racun yang mematikan. Dia hanya menggunakan vitalitasnya yang kuat untuk pulih darinya. Racunnya belum dihilangkan sama sekali. Jelas bahwa dia juga menyadari bahwa dia diracuni. Namun, dia tidak bereaksi sama sekali. Auranya memberinya tatapan pucat seolah-olah dia telah menerima kenyataan bahwa dia sudah mati. Aku bisa menyelamatkanmu. Wang Xian ingin menunggunya berbicara terlebih dahulu. Namun, dia tidak punya pilihan selain berbicara. Kamu bisa menyelamatkanku. Saya telah diracuni oleh racun bunga penawar surgawi. Bahkan jika pembangkit tenaga listrik di alam tembus pandang tingkat pertama diracuni, dia tetap akan mati. Tidak ada penawar sama sekali. Keinginan samar untuk hidup melintas di mata Ling Jian'er. Dia mengangkat kepalanya dan menatapnya. 10.000 cairan spiritual, Wang Xian berkata dengan lemah. Ling Jian'er sedikit terkejut saat mendengar kata-katanya. Jelas bahwa dia terpana oleh kata-katanya. Apakah itu terlalu banyak? Wang Xian melihat ekspresinya dan sedikit mengernyit. 9.000 baik-baik saja. Jika benar-benar tidak mungkin, 8.000 itu. Ling Jian'er bahkan lebih terkejut saat mendengar kata-katanya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang berbicara kepadanya dengan cara seperti itu. Untuk dapat membesarkan seekor anak guk-guk dari binatang iblis dengan garis keturunan interpretasi kekosongan tingkat 2 dan menggunakan senjata interpretasi kekosongan tingkat 2, Anda seharusnya tidak dapat mengeluarkan 8.000 cairan spiritual, bukan? Tidak bisa kurang. Jika Anda tidak memilikinya, berikan saya senjata di tangan Anda. Wang Xian mengerutkan kening dan berkata padanya. Saya memiliki 10.000 cairan spiritual. Sini, aduh. Rasa sakit di tubuhnya membuatnya bereaksi. Dia dengan cepat berkata saat dia merasakan sakit di dadanya. Dia tidak bisa membantu tetapi memuntahkan darah dan segera mengeluarkan 10.000 cairan spiritual dari cincin interspatialnya. Dia memang wanita kaya. Ketika Wang Xian melihat cairan spiritual, sedikit senyum muncul di matanya. Dia menggerakkan lengannya dan meletakkannya langsung di bahunya. Tubuh Ling Jian'er bergetar. Dia tidak bisa membantu tetapi melebarkan matanya perlahan. Konsumsinya terlalu besar. Fiuh, baiklah, aku pergi. Hanya dalam belasan detik, Wang Xian menarik lengannya. Tubuhnya yang penuh dengan senyuman bergerak dan menghilang. Dia kembali ke halamannya sendiri. Ling Jian'er linglung saat dia merasakan tubuhnya. Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia benar-benar menyembuhkan racun bunga penawar surgawi. Ini. Matanya berkedip saat dia melihat cincin interspatialnya. Napasnya sedikit tergesa-gesa. Untuk mendapatkan item di ring interspatial, dia rela mempertaruhkan nyawanya. Jika bukan karena orang yang tiba-tiba muncul, dia pasti akan mati. Bahkan jika saya mendapatkan harta karun ini dan menjadi ahli yang tak tertandingi, apa yang bisa saya lakukan? Kalahkan dia. Ekspresi pahit muncul di wajahnya. Ao ao. Teriakan Xiaoha datang dari sampingnya. Ling Jian'er tersenyum dan menggendongnya. Terima kasih, Xiaoha. Dia berdiri perlahan dan menggendong Xiaoha. Ao ao. Xiaoha mengangkat kepalanya dengan bangga. Kemudian, dia mengulurkan cakarnya dan menunjuk ke arah halaman Wang Xian. Ling Jian'er mengikuti arah cakarnya dan bergumam, sungguh orang yang aneh. Awo, awo. Tiba-tiba, Xiaoha menjerit lemah, menyebabkan Ling Jian'er sedikit terpana. Dia, wawa, wawa. Xiaoha memandang Ling Jian'er dan melontarkan sepatah kata pun. Kemudian, ia mulai memberi isyarat dengan cakarnya dan membuka mulutnya lebar-lebar. Apakah kamu mengatakan bahwa dia sangat kuat? Ling Jian'er melihatnya dan bertanya sambil tersenyum. Aduh, 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 aduh. Little Ha menganggukkan kepalanya dengan berat dan mulai memberi isyarat lagi. Pada saat terakhir, di titik di antara kedua alisnya, di mana wajah putih itu berada, satu mata lagi terbuka. Ling Jian'er sedikit terkejut dan membuka mulutnya sedikit. Maksudmu, dia pedang iblis itu? Ao ao, ao ao ao. Xiaoha sekali lagi mengangguk berat. Ling Jian'er melihat ke halaman tidak jauh darinya, matanya dipenuhi keheranan. Dia sebenarnya adalah pedang iblis. Pakar pedang yang telah membunuh dua ahli alam hampa yang berwawasan kemarin, iblis pedang.
Setelah menyaksikan kekuatannya dengan matanya sendiri, bahkan dia sangat terkesan. Namun, pedang iblis yang begitu kuat sebenarnya adalah seorang pemuda. Bagaimana ini mungkin? Namun, Xiao Ha memiliki mata ketiga dan indera penciuman yang mengerikan. Tidak mungkin dia membuat kesalahan. Aku benar-benar tidak menyangka pria serakah itu adalah pedang iblis berdarah dingin itu. Ling Jian'er mengingat adegan Wang Xian menyelamatkannya dan meminta cairan spiritual. Dia tidak percaya bahwa pedang iblis adalah orang seperti itu. Haha, menyelamatkan seseorang berharga kurang dari 1000 kristal naga dan menghasilkan 9000 cairan spiritual. Wang Xian kembali ke halaman dan tidak bisa menahan tawa. Alangkah baiknya jika saya bisa bertemu lebih banyak orang seperti ini. Wang Xian berpikir sambil tersenyum. Dia tidak ingin menunggu lady itu mati sebelum dia bisa mendapatkan hartanya. Ada cara bagi seorang pria untuk mengambil apa yang disukainya. Tentu saja, jika seseorang memiliki motif tersembunyi, Wang Xian tidak hanya akan mengambil kekayaannya tetapi juga membiarkan kolam naga menyerap mayatnya. Wang Xian, yang sedang dalam suasana hati yang baik, memberi isyarat kepada Ling Zilin dan binatang iblis lainnya sebelum terbang menuju pusat kota. Dia ingin melihat apakah ada tempat di mana dia bisa menjual sumber daya yang dimilikinya secepat mungkin. Ketika dia tiba di pusat asosiasi perekrutan, Wang Xian mengamati sekelilingnya. Setelah ragu sejenak, dia berjalan menuju bengkel penempaan benda suci. Dia ingin melihat harga senjata yang didaur ulang oleh bengkel penempaan relik suci. 70%. Hanya 70% dari harga pasar. Wang Xian memasuki bengkel penempaan benda suci dan bertanya kepada staf di dalam dengan cemberut. Tentu saja, Anda masih ingin mendaur ulang dengan harga pasar. Bagaimana mungkin? Staf menjawabnya dengan sedikit cibiran. Wang Xian mengangkat alisnya dan langsung berjalan keluar. Dia berjalan di jalan yang ramai dan melihat sekeliling. Wang Xian secara alami tidak akan menjual semua jenis senjata dan pelindung kepada mereka dengan harga 70% dari harga pasar. Dia memiliki begitu banyak senjata di tangannya. Benar-benar rugi menjualnya ke bengkel penempaan benda suci. Mari kita lihat apakah ada rumah lelang. Jika itu adalah rumah lelang, itu akan menjadi cara yang cepat. Wang Xian melihat sekeliling. Setelah berjalan sebentar, dia melihat rumah lelang yang sangat megah, rumah lelang Kaisar Darah. Rumah lelang Kaisar Darah ini tampaknya didirikan oleh kerajaan aliran darah. Wang Xian segera berjalan mendekat. Namun, yang membuatnya merasa tidak berdaya adalah rumah lelang Kaisar Darah diadakan sebulan sekali. Itu hanya diadakan selama 2 hari bulan ini. Jika dia ingin melelang barang, dia harus menunggu sampai bulan berikutnya. Tidak, 1 bulan terlalu lama. Wang Xian menggelengkan kepalanya dan terus melihat sekeliling. Ada berbagai macam toko. Mereka padat dengan ramuan, senjata, hewan peliharaan, tunggangan, formasi, daging spiritual. Ada ribuan toko berbeda di area pusat. Ada yang besar dan kecil. Saya melihat 2 rumah lelang lagi tetapi skala rumah lelang itu terlalu kecil. Wang Xian memiliki terlalu banyak hal. Dia tidak berani mempercayakan rumah lelang sekecil itu untuk melakukan lelang. Ini membuatnya mengerutkan kening. Mengadakan lelang sendiri. Suruh Long Xiaotian untuk mengawasi pelelangan agar orang tidak langsung merebutnya. Dia merenungkan dalam hatinya, tetapi dia dengan cepat mengesampingkannya. Ada terlalu banyak hal yang terlibat. Publisitas adalah salah satu aspek. Apalagi, jika akan diadakan pelelangan, harus ada orang yang kuat yang mengawasinya. Long Xiaotian sedang dalam periode penilaian. Selama periode ini, kekuatan dinasti Light Dragon dilarang untuk digunakan. Dengan hanya gelar pangeran, jelas dia tidak bisa menekan faksi lain. Poin penting lainnya adalah jika dia mendekati Long Xiaotian, dia menganggap bahwa faksi lain tidak perlu melakukan apapun. Pangeran lain dari kerajaan naga cahaya akan datang untuk merampok pelelangan ini. Berderak, suara pintu ditutup terdengar dari samping. Seorang lelaki tua berjalan keluar dan menempelkan catatan di pintu. Dia menggelengkan kepalanya dan pergi. Wang Xian melirik dan berhenti. Dia melihat jauh ke dalam pikirannya. Buka toko saya sendiri. Matanya berkedip. Dia masih memiliki banyak bahan logam yang dia butuhkan untuk disempurnakan menjadi senjata. Bahan-bahan itu akan memakan waktu setidaknya 5 hingga 6 hari untuk disempurnakan. Mengapa saya tidak membuka toko saya sendiri dan mendapatkan Long Xiaotian untuk membantu merekrut orang untuk mengiklankannya? Saya bisa memperbaiki senjata sendiri dan menjual barang secara normal. Jika reputasiku mulai menyebar, barang-barang di toko pasti akan terjual dengan sangat cepat. Mata Wang Xian berbinar saat dia merenung sejenak. Metode ini sangat layak. Karena dia bisa menjualnya dengan harga tinggi,
Tidak butuh waktu lama baginya untuk menyempurnakan senjata dan baju besi di toko. Dia membuat keputusan di dalam hatinya dan mulai mencari toko yang cocok di seluruh area. Lokasi tokonya lumayan, tapi tokonya terlalu kecil. Toko Wang Xian adalah toko kelontong. Ada semua jenis barang lain-lain dan bahkan binatang setan dan binatang buas untuk dijual. Secara alami, dia harus menemukan toko yang lebih besar. Setelah mencari sebentar, Wang Xian mengidentifikasi sebuah toko yang sedang diobral. Itu cukup besar dan memiliki 3 lantai. Dulu toko senjata, tapi sekarang sudah tutup. Wang Xian segera menghubungi pemiliknya dan membelinya seharga 50 juta batu roh kelas menengah. 50 juta batu roh kelas menengah jelas merupakan harga yang sangat tinggi. Namun, ini adalah makam demi human. Jika seseorang ingin membuka toko di makam demi human dan memiliki toko, harganya secara alami akan ratusan kali lebih tinggi dari harga di luar. Setelah membelinya, Wang Xian langsung terbang menuju kediamannya. Dia perlu melakukan beberapa persiapan. Dia akan menghubungi Long Xiaotian dan membawa beberapa orang untuk menggurui toko. Dia akan mendirikan toko. Bang! Ketika Wang Xian membuka pintu halaman, dia melihat ke halaman dengan sedikit heran. Mengaum, mengaum. Di halaman, Xiao Ha berdiri di atas tubuh kura-kura berlumuran darah tembus pandang level 9. Dia berkicau dengan 5 mongkian kecil. Di samping, Ling Zilin dan kura-kura jahat darah tergeletak di tanah. Mereka tidak memperhatikan Xiao Ha. Ketika melihat Wang Xian masuk, ia menciutkan kepalanya dan melemparkan sesuatu ke arahnya. Ini, Wang Xian tercengang saat melihat benda berwarna merah darah yang mengandung energi dilemparkan ke arahnya. Esensi darah 700 kristal naga dapat diekstraksi dari energi naga. Esensi darah? Apakah ini esensi darah? Wang Xian segera mengambilnya dan memeriksanya dengan cermat. Esensi darah mirip dengan cairan spiritual. Itu adalah 2 item yang diproduksi di kuburan manusia iblis. Cairan spiritual itu sangat berguna bagi manusia. Esensi darah sangat berguna untuk binatang iblis dan orang-orang dengan garis keturunan. Pantas saja roh kura-kura jahat darah ungu kilin tidak mengusirnya. Ternyata itu menyuap harta karun itu dan bahkan bergaul dengan beberapa binatang iblis. Wang Xian mengungkapkan senyuman dan menyimpan esensi darah. Dia memandang Xiao Ha dan tubuhnya sedikit gemetar. Gelombang kebaikan ditransmisikan langsung ke dalam pikiran Xiao Ha. Xiao Ha sedikit terkejut. Dia menatap Wang Xian perlahan dengan tatapan penuh keramahan. Ling Jian'er itu benar-benar ceroboh. Dia membiarkan seekor anak dengan garis keturunan dari binatang iblis tahap interpretasi kekosongan tingkat kedua pergi begitu mudah. Jika saya memiliki pemikiran, saya dapat menaklukkannya secara langsung. Wang Xian berpikir sendiri. Mengaum, mengaum. Pada saat ini, Xiao Ha terbang ke arah Wang Xian dan berdiri di bahunya dengan intim. Wang Xian membelai kepalanya dan duduk di kursi di sampingnya. Dia menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri dan mengirim pesan ke Long Xiaotian. Dia memberikan penjelasan singkat dan memintanya untuk membantu mempromosikan tokonya ketika dibuka. Setelah mengirim pesan, Wang Xian mengeluarkan sepotong bahan logam dan bersiap membuat papan nama. Papan namanya tidak perlu terlalu bagus, tapi juga tidak terlalu buruk. Itu terbuat dari bahan logam tingkat 8 yang luar biasa. Sebut saja toko naga dan toko kelontong Phoenix. Barang-barang yang dijual cukup bermacam-macam. Wang Xian berpikir dalam hati saat dia mengukir kata-kata toko kelontong naga dan Phoenix pada bahan logam. Xiao Ha, kembalilah. Tidak lama kemudian, suara dingin Ling Jian'er datang dari luar halaman. Mengaum, mengaum. Xiao Ha berbaring di bahunya dan meraung ke arah luar. Hah, Xiao Ha, kemarilah. Sosok Ling Jian'er ditangguhkan di udara. Dia memandang Xiao Ha, yang berbaring di samping Wang Xian, dengan ekspresi terkejut. Bukankah Xiao Ha sedikit takut padanya? Kenapa dia terlihat begitu intim sekarang? Kenapa dia tidak datang bahkan jika dia memanggilnya? Di masa lalu, dia akan datang selama dia memanggil Xiao Ha dengan lembut. Oh, Xiao Ha memandang Wang Xian dengan wajah penuh keengganan dan mengusap kepalanya ke arahnya. Ling Jian'er semakin tercengang saat melihat Xiao Ha mengusap kepalanya ke tubuh Wang Xian dengan enggan. Sedikit ketidaksenangan muncul di wajahnya. Bagaimanapun, Xiao Ha adalah hewan peliharaannya dan lelaki kecilnya yang paling intim. Xiao Ha, cepat datang. Ling Jian'er berteriak lagi dengan ekspresi tidak senang. Oh, Xiao Ha berteriak dan berlari menuju Ling Jian'er. HMPH. Melihatnya berlari, Ling Jian'er mencubit wajahnya dengan ketidaksenangan. Dia menatap Wang Xian dengan rasa ingin tahu dan bertanya dengan wajah datar, mengapa Xiao Ha begitu dekat denganmu?
Wang Xian mengangkat kepalanya dan menatap Ling Jianer. Dia tersenyum tipis dan berkata, karena aku penjinak binatang buas. Jika saya mau, saya bahkan bisa membuat hewan peliharaan Anda mematuhi perintah saya. Anda, ekspresi Ling Jianer sedikit berubah ketika dia mendengar kata-katanya. Dia mengerutkan kening dan menatap Wang Xian. Jangan gunakan keterampilan menjinakkan binatang buasmu pada Xiao Ha. Kalau tidak, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Aku juru selamatmu. Selain itu, apakah Anda pikir Anda adalah lawan saya? Wang Xian tersenyum acuh tak acuh ketika mendengar kata-katanya. Mengaum. Auman mengaum. CHIRP. Saat Wang Xian menyelesaikan kalimatnya, sekelompok binatang buas dan binatang iblis di halaman mulai berkicau dan memandangnya. Ling Jianer merasakan gelombang aura dan ekspresinya sedikit berubah. Tatapannya menyapu kelompok binatang buas dan binatang iblis. Dibandingkan dengan yang terakhir kali, ada lebih banyak binatang buas dan binatang iblis. Ini terutama terjadi pada kura-kura jahat berdarah sepanjang 3 meter yang dipenuhi dengan aura jahat berdarah. Ini pada tingkat interpretasi kosong lagi. Muridnya menyempit. Awo, Xiao Ha, yang berada di pundaknya, malah menggonggong ke arah kelompok binatang iblis. Jiji. Beberapa mongkian kecil melompat ke dasar tembok dan menggonggong ke arah Xiao Ha. Mata emas mereka menatapnya. Mongkian kecil dengan garis keturunan interpretasi setengah langkah kosong. Dia melihat mongki-mongki ini dan sedikit terkejut. Ketika dia melihat binatang iblis dan binatang buas di halaman, matanya tiba-tiba menyala. Dia menatap pohon kecil berukuran 1 meter di samping Wang Xian. Pohon kecil itu berukuran 1 meter dan memiliki daun kemasan. Seluruh pohon kecil memancarkan atribut logam yang kuat. Itu memancarkan cahaya keemasan dan menutupi area seluas 2 hingga 3 meter. Pohon teratai emas. Ini sebenarnya adalah pohon teratai emas. Matanya berkedip ketika dia mengingat warisan berharga yang dia peroleh. Apakah kamu menjual pohon teratai emas milikmu itu? Dia ragu-ragu sejenak sebelum bertanya pada Wang Xian. Masuk dan beritahu aku jika ada yang ingin kamu katakan. Jangan berdiri di dinding rumahku. Jika Anda tidak tahu, saya akan berpikir bahwa Anda adalah seorang pencuri. Wang Xian meliriknya dan berkata dengan acuh tak acuh. Ekspresi Ling Jianer sedikit berubah. Dia bergerak dan mendarat dengan dingin di halaman. Dia menatap pohon teratai emas dan bertanya, apakah kamu menjualnya? Ya, saya menjual semuanya di seluruh halaman, kecuali zilin spiritual dan penyu jahat darah. Wang Xian menatapnya dan menunjuk ke kursi di samping. Ling Jianer berdiri di sana tanpa bergerak. Berapa banyak cairan spiritual? Sebutkan harganya. Saya belum memikirkannya. Ketika toko kelontong saya buka untuk bisnis, saya akan mencantumkan harganya. Wang Xian tersenyum. Melihat papan nama yang dia buat, ekspresi puas muncul di wajahnya. Toko kelontong. Ling Jianer menatapnya dengan bingung. Ya, toko kelontong. Ini toko saya. Saya perlu membuat beberapa pengaturan sekarang. Jika Anda ingin membelinya, Anda bisa pergi ke toko saya besok. Mungkin ada hal-hal yang Anda butuhkan di sana. Wang Xian berdiri dan berkata padanya secara langsung. Di mana toko kelontongmu? Ling Jianer dengan cepat bertanya. Saya tidak bisa menggambarkan lokasi persisnya. Ini hari pertama bisnis besok. Saya harus pergi dan mengaturnya sekarang. Wang Xian berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya. Dia menyimpan papan nama dan beberapa bahan logam ke dalam ruangnya. Simpan pohon teratai emas untukku. Saya akan pergi dan membelinya besok. Ling Jianer berkata kepada Wang Xian. Tentu. Wang Xian menganggukkan kepalanya. Oke. Dia melirik Wang Xian dan terbang kembali ke tempatnya sendiri. Hehe, pohon teratai emas di alam interpretasi kosong tingkat pertama bisa dijual dengan harga bagus. Gadis ini adalah wanita kaya. Wang Xian melihatnya menghilang dan mengungkapkan senyum di wajahnya. Dia menyingkirkan semua barang dan menempatkan kelompok binatang iblis ke dalam tas spiritual penyimpanannya. Kemudian, dia terbang langsung ke toko. Ketika dia tiba di toko, ada banyak orang di sekitarnya bahkan di malam hari. Wang Xian melihat ke pintu toko dan melambaikan tangannya. Dia menempatkan merek toko kelontong naga dan phoenix di atasnya. Tokonya tidak menarik perhatian. Itu bahkan lebih tidak penting ketika ditempatkan di tengah kuburan manusia yang ramai. Kata-kata toko kelontong sepertinya juga berasal dari kelas bawah. Wang Xian tidak terlalu memperhatikannya dan langsung masuk ke toko. Seluruh toko sangat bersih dan rapi. Untuk seorang ahli, yang perlu dia lakukan hanyalah menggunakan sedikit energi untuk membersihkan semua kotoran. Siapkan kandang binatang buas di sini untuk menjual hewan peliharaan.
Jual senjata di sini, baju besi di sini, senjata tersembunyi di sini, dan seterusnya. Adapun formasi di sini, ada juga beberapa telur peliharaan. Wang Xian memilah barang-barang itu satu per satu. Di lantai 2, dia menjual barang-barang dari tingkat kekosongan yang berwawasan luas. Ketika Wang Xian memamerkan barang-barang di cincin interspatialnya satu per satu, seluruh toko menjadi semakin kacau. Beberapa binatang iblis dan binatang buas berteriak. Senjata, tombak, pentungan, dan senjata digantung sembarangan. Lupakan saja, biarkan saja di situ. Saya masih memiliki banyak bahan logam di tangan saya. Aku akan memalsukan beberapa set senjata dan armor. Wang Xian melihat sekeliling dan berjalan ke belakang. Dia menempatkan kura-kura jahat darah dan kilin ungu roh di tas penyimpanan spiritual di belakang dan memperlakukan mereka sebagai binatang ilahi. Jika seseorang datang untuk menimbulkan masalah, dia bisa membiarkan mereka berdua pergi. Wang Xian memikirkannya dan datang ke lantai 3. Lantai ketiga adalah tempat yang dia gunakan secara khusus untuk menempa senjata dan baju besi. Dia mengeluarkan materi satu per satu dan mulai memalsunya dengan segera. Malam berlalu dengan cepat. Langit cerah. Wang Xian melihat senjata, baju besi, dan sepatu perang yang telah dia buat. Dia membawa mereka ke bawah dan meletakkannya di lantai. Terbuka untuk bisnis. Dia mengungkapkan senyum tipis dan membuka pintu toko. Kakak Yin, lihat itu dia, itu orang itu. Ketika Wang Xian membuka pintu toko, seorang pemuda menunjuk ke arah Wang Xian di tempat yang tidak jauh dari jalan. Dia dengan cepat berkata kepada Yin Xianfeng yang ada di sampingnya. Aku sudah mencari orang ini selama setengah bulan. Aku akhirnya menemukannya. Yin Xianfeng menoleh dan melihat ke atas. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Lengannya yang terputus sudah pulih. Matanya dipenuhi dengan kebencian dan niat membunuh. Kakak Yin, jangan gegabah. Kekuatannya. Pria muda di samping Yin Xianfeng buru-buru mengingatkannya. Mereka tahu betul bahwa kekuatan pihak lain bukanlah sesuatu yang bisa mereka provokasi. Aku tahu. Yin Xianfeng sedikit tenang. Dia melihat ke toko dan perlahan membuka mulutnya. Saat itu, kamu melumpuhkan lenganku dan membuatku malu. Untuk membalas dendam, saya banyak berkorban. Selanjutnya, saya akan memberitahu Anda konsekuensi memprovokasi saya. Matanya berkedip dengan cahaya dingin saat dia terbang langsung menuju pulau dinasti Naga Cahaya. 1220